warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu 'azza ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allahu 'azza ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'afillah rahimahullahu ta'ala usini wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah Allah mempertemukan kembali. Insyaallah kita akan membahas tanya jawab, ya. Sesuai dengan yang kemarin, ya. Pertanyaan silakan tanya jawab dibaca, ya. Langsung tanya saja. Satu yang pertama, ya. Ada yang bertanya? Betul? Nomor 1, ada orang bertanya secara sungguh-sungguh bahwa Nabi berkata begini. Artinya, apabila engkau hendak berdiri sembahyang, maka takbirlah. Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis ini tidak disuruh bahwa kalau hendak sembahyang berusolilah atau bacalah lafaz niat. Bagaimana itu? Jawabnya, diakui memang begitu. Hadis ini tidak menyuruh berusoli, tetapi juga tidak melarang berusoli. Nah itu, ya. Nanti ada yang bisa dipertanyakan di sini, ada garis bawah itu, ya. Tetapi juga tidak melarang usolli. Nanti kita bahas, ya. Kemudian hadis ini hanya memperkatakan takbir. Kalau hendak sembahyang, takbirlah. Orang yang berusoli mematuhi juga hadis ini, karena mereka sembahyang bertakbir juga. Usoli dibaca sesaat sebelum takbir. Dan pula dalam hadis ini tidak disuruh berwudu. Kalau akan sembahyang tidak disuruh azan. Kalau akan sembahyang tidak disuruh tegak berdiri. Kalau akan sembahyang tidak disuruh meluruskan shaf, tidak disuruh berjamaah. Apakah semua ini akan dihentikan tersebab tidak ada suruhannya dalam hadis ini? Tidak, suruhan untuk membaca takbir adalah suruhan untuk membaca takbir. Adapun untuk lain, ada pula suruhan yang lain. Orang ini tanda ia tidak mukhtarul jami'il fit dalil fil hadis, ya, tidak mengumpulkan hadis. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Artinya bahwa seolah-olah Rasulullah itu sholat beserta kita, atau kita ini disuruh sholat seperti sholatnya Rasulullah SAW. Ya, sedangkan Rasulullah bisa berdasarkan hadis ini, ya,
apabila engkau hendak berdiri sholat maka bertakbir. Hadis ini dipotong. Ya, hadis ini dipotong. Tetapi tidak ada masalah pemotongannya ini. Tetapi tadi yang dikatakan tadi ya, dalam hadis ini tidak disuruh berwudu kalau akan sholat, kan begitu tuh. Keliru, padahal hadis ini kepanjangannya, jika engkau hendak sholat maka sempurnakanlah wudumu, lalu menghadaplah kiblat, lalu bertakbirlah. Ya, kita mohon maaf ini kalau kita tidak ngerti, tidak pernah cross check, mantuk-mantuk saja. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, tidak pernah membaca usolli. Niatnya itu di dalam hati. Lalu kemudian tetapi juga tidak melarang usolli. Alasannya begitu tuh. Ada enggak dalil yang menyatakan larangan sholat subuh 3 rakaat? Tidak ada. 4 rakaat. Yang disuruh hanya sholat subuh 2 rakaat. Karena tidak ada larangan. Boleh dong kalau gitu kita sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat, terserah kita. Kalau begitu, ya kan? Itu keliru. Kita sudah disuruh oleh Rasulullah SAW sholat subuh cukup 2 rakaat. Sesuai contoh. Sesuai contoh. Kenapa dia tidak melakukannya? Ya? Lalu kemudian di sini tidak disuruh azan kalau itu sunnah. Ada suruh hadis lain. Contoh haji. Khudu'ani manasikakum. Ambillah ya manasikku ini sebagai tata cara haji kalian. Ya. Ini. Jadi orang ini sudah jelas-jelas ngoyoworo. Ya. Tidak disuruh tegak berdiri kalau akan sholat. Loh. Padahal di sini apabila engkau ya idza kumta dikatakan hendak. Jika engkau berdiri sholat, kalau sudah begitu sholat itu sunnah muakkadahnya adalah berdiri. Kecuali secara ada uzur syar'i atau suruhan yang lain. Ini ya mohon maaf, kita ini berpuluh-puluh tahun diperbodoh seperti begini. Ya, ini tadi kita jangan menyalahkan ulamanya loh ya. Artinya ulama itu berpendapat di zaman itu untuk menguatkan. Kenapa demikian? Kok ulamanya sampai begitu? Ya, karena pada saat itu kelompok Mu'tazilah yang mengedepankan akal itu sudah menyebar kemana-mana. Makanya kemudian berpendapat, mereka orang-orang Mu'tazilah berpendapat seperti begitu. Ya, berpendapat seperti begitu. Artinya apa? Iya ya, dengan mengucapkan itu akan menolong hati. Dari mana bisa? Ya, dari mana bisa menolong hati? Tidak bisa seperti begitu. Tidak bisa dikatakan menolong hati. Ini ada di dalam sifat salat Nabi. Silakan membaca karya Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya, menyempurnakan wudunya. Lengkapnya seperti begitu. Ya. Ya. Kemudian apa? Kalau tidak disuruh berwudu, bukan hadis ini. Loh. Ya, surat 5 ayat 6. Wah, susah kan? Jadi cuma mengambil satu kemudian sebagai dalil. Ya, Qur'annya ditinggalkan. Contoh, di dalam Al-Qur'an untuk menyuruh sholat itu ada 2 syarat. Ya, aqimis sholat sama fasolli. Ya, terbesar adalah aqimis sholat. Berdiri tegak sholat. Nah ini, ya.
Kalau ada begitu kan susah ini ya. Betul. Silahkan. Pertanyaan yang kedua. Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Jadi sudah terjawab ini ya. Nah, jadi alasannya ini yang terpakai ya. Waktu kita ngaji di PBH kan begitu ya. Kan tidak dilarang ya kan. Dalam usolli kan. Nah, ya sudah ada apa ya kan. Kita ngaji di tempat lain mengungkapkan begitu. Kan tidak dilarang berusolli ya. Ya tadi. Kenapa Anda tidak bertanya? Kan tidak dilarang sholat subuh 3 rakaat. Mana dalilnya? Kan tidak dilarang sholat subuh 4 rakaat. Mana dalilnya? Ya, begitu. Sekalian taiso, ya, senam pagi, ya, gerak badan. Nah ini. Di sini juga Ustaz. Ya. Kemudian ada juga yang menyatakan bahwa ketika saya ngaji di Blok D mengatakan ustadznya ada yang mengatakan ya waktu itu saya ada 2 ustadz ya saya ada duduk sebagai pembicara kedua saya bantai ustadznya alhamdulillah saya bantai perkataannya kenapa tidak mempermasalahkan usolli karena usolli itu sesuai perkataan ini usolli dibaca sesaat sebelum takbir jadi di luar sholat. Jadi bukan rangkaian sholat. Jadi tidak ada masalah. Alasannya begitu. Saya bantai lagi. Berdasarkan surat 5 ayat 6. Ya, berwudu sebelum sholat. Sedangkan wudu itu bukan bahagian dari sholat. Di luar sholat. Coba Anda sholat tanpa pakai berwudu. Jauh lagi jaraknya. Ya kan? Anda bisa subuh sudah berwudu kemudian sholat subuh kemudian Anda tidak kentut-kentut ya bekerja segala macam langsung kemudian sholat bisa boleh sah modal panjang iya kan loh sah artinya ya itu tadi jangan sampai berkata seperti itu kan di luar sholat padahal Rasulullah sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya. Kemudian ada juga yang bertanya kepada kami, ya, yang tertolakkan usollinya saja, jadi lainnya tidak. Ya, saya tidak bisa jawab karena yang menilai sholat bukan saya. Nah, ya, iya kan? Gak ada yang jawab. Yang fahuwarodu dikatakan fahuwarodu itu perkara itunya, saya tidak berani terjemahkan. Ya, yang tertolak perkara usollinya katakan begitu ya, saya tidak berani ngomong. Lainnya kan diterima, ya. Apa Anda tahu diterima? Itu loh. Masalahnya sholat ini untuk Allah. Yang menilai Allah. Udah. Plus minusnya Allah, ditolak diterima Allah. Tetapi jangan kemudian mohon maaf. Yang menerima kan Allah. Kalau begini ya terserah Allah saja. Ya, kita anu aja, pokoknya lakukan. Ya keliru juga jika tidak sesuai aturan bagaimana? Ya kan? Anda tidak boleh menjudge bahwa kami tidak diterima. Loh, iya tetapi Anda sudah jelas-jelas mohon maaf ya, tidak sesuai dengan aturan yang jadi Rasul itu Anda atau Rasulullah Muhammad. Islam Anda yang diperintahkan sholat itu Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad atau Anda sendiri dan bapak moyang Anda. Itu saja. Kalau Anda ini yang meyakini, mengimani Islam Anda yang Anda anut ini Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad, turuti Rasulullah Muhammad. Kalau Anda meyakini Islam yang Anda bawa ini Islamnya Indonesia atau Islamnya nenek moyang Anda, ya silakan ikuti, tetapi jangan pakai nama Islam. Kan gitu. Anda boleh pakai nama lain. Iya? Seperti katakanlah di Bandung yang barusan ini ada ketemu seorang nabi tanggal 5 bulan 5 tahun 14 ini akan terjadi kiamat. Ya? Ketika ditanya oleh polisi berdasarkan rekaan, keyakinan ya sudah terserah dia keyakinannya begitu. Tidak usah bingung-bingung. Ya, tidak usah resah. Tidak usah gelisah.
Wong zaman Nabi ada kelompok munafik yang menentang Rasulullah SAW. Walaupun tidak secara jelas, tetapi Rasulullah dibukakan oleh Allah. Ini loh kelompok munafik. Kan begitu. Sudah ada orang yang mau merubah syariat Quran kan sudah berbicara. Terutama yang dahulunya beragama Yahudi dan Nasrani. Ya. Ada pertanyaan? Nah, di sini tidak disuruh meluruskan saf, tidak disuruh berjamaah. Iya. Sedangkan ada hadisnya, Pak. Iya betul, maka kan sudah saya sebutkan di dalam risalah kita kan. Ya, Anda juga sudah membaca. Artinya orang ini hanya membaca ini doang tanpa mengumpulkan yang lainnya. Artinya ini kan coba ini baca ya. Idza kunta ila shalah. Ya, kalau begitu enggak ada rukuknya kan ini? Iya. Ya kan? Enggak ada sujudnya kan? Artinya ini enggak ada tata caranya, enggak ada tahiyatnya kan ini? Enggak ada tasmiknya kan ini? Enggak ada duduk di antara dua sujudnya kan? Hanya suruh berdiri aja. Ya, ya kan? Maka dikumpulkan. Hadisnya kayak terpisah. Ya kan? Nah, inilah aneh bin ajaib untuk apa? Meluruskan, membela apa yang dia fahami, padahal tercekat sendiri dengan perkataannya. Ada nggak di situ suruh tahiyat? Ada nggak disuruh baca Fatihah? Enggak kan? Berdiri doang. Hanya berdiri doang. Allahu Akbar, selesai. Tidak disuruh bersedekap kan? Tidak ada. Diam saja. Nauzubillah, gitu saja. Kan keliru itu ya. Kalau dia difahami seperti begitu. Tidak ada salam lagi. Iya kan? Tidak ada salam. Jadi kalau saya Ya. pahamnya ini aja berdiri aja. Padahal di situ ilas sholati fakabir, maka bertakbir. Apa bacaannya Allahu Akbar atau bertakbir begitu? Iya. Ayo, ya kan? Tidak dijelaskan, padahal sudah dijelaskan di dalam hadis yang lain. Fakabir itu dengan membaca Allahu Akbar. Jadi hadisnya Ya kan? terpisah. Ada tasmiknya, ya kan? Nah ini orang ini tanda aneh sekali dia menjawab seperti begini. Tidak warti hadis ya. Ya, jadi dia melontarkan satu hadis. Ketika ditanya bingung sebenarnya. Yang menanya ini benar, iya kan? Yang menjawab ini kelihatan salahnya. Seandainya Anda berhadapan di situ, yang ngaji di sini, ya, insya Allah orangnya keteter, bingung, ya kan? Ada, silakan nomor 2. Nomor 2, ada seorang ulama mengatakan dalam kitabnya bahwa usoli itu 10 bid'ahnya. Bagaimana itu? Jawabannya, untuk menjawab ini terpaksa kita membagi-bagi, yaitu 1, kami mengarang buku ini, membaca juga kitab itu, dan kami mempunyainya. Memang ia mengatakan begitu. Kedua, tapi jangan lupa bahwa orang itu seorang ulama saja, bukan nabi, dan bukan seluruh ucapannya harus ditelan mentah-mentah. Kalau Anda mau berpegang pada kata ulama itu, kenapa Anda tidak mau berpegang pada kata Imam Nawawi, Imam Ramli, dan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami? Semuanya ulama bukan. Ketiga, ucapan orang itu agak serupa dengan ucapan orang yang jengkel atau ucapan orang sedang marah. Biasanya orang yang normal pikirannya kalau hendak mengatakan ini bid'ah, ini hanya mengatakan ini bid'ah. Dengan ucapan begitu sudah cukup untuk menerangkan bahwa hal itu bid'ah. Tetapi kalau dikatakan ini 10 bid'ahnya, terangkanlah bahwa orang yang berkata itu sedang tidak normal, mungkin sedang marah. Kenapa tidak dikatakan saja ini 100 bid'ahnya? Ucapan orang yang macam ini lebih baik tidak dihiraukan. Saya jawab sekali lagi, orang yang mengarang kitab ini juga sedang dalam keadaan jengkel. Karena apa? Emosi dia. Emosi karena apa? Karena tidak bersesuaian tadi dikatakan oleh dia.
sendiri, ya. Hanya inilah tetapi jangan lupa bahwa orang itu seorang ulama saja, bukan nabi, loh kan gitu. Padahal dia ambil adalah perkataan ulama juga bukan seorang nabi. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan sendiri beliau perkataannya, jika kalian berjumpa dengan dalil yang lebih sah, yang lebih sahih dari apa yang kami katakan, maka lemparkan perkataan kami ke dinding. Kan lurus. Kenapa tidak ulama-ulama tidak ikut kepada yang diikuti Imam Syafi'i? Kan begitu ya. Jadi ini aneh, bid'ah ajaib. Orang itu menyatakan jengkel. Memang betul, cukup dengan dikatakan bid'ah. 100 mana bu? Ya kan? Ini jengkel. Anda juga jengkel. Sehingga tadi suruhan Anda kan tidak disuruh untuk azan, tidak disuruh untuk meluruskan shaf, kan tidak? Ya, jengkel Anda. Ya, emosi, sehingga Anda tidak berpikir dengan jernih. Itu saja. Ya, kita bukan berseberangan loh ya, mohon maaf ini. Ya, kita meluruskan. Ya. Jadi aneh sekali jawabannya. Ya. Jadi mohon maaf kalau kami pun juga tidak menggubris jawaban Anda. Ya kan? Jangan salahkan juga. Ini mohon maaf ya, followernya sudah ada dari Malaysia, dari Singapura begitu ya, dari Brunei, alhamdulillah. Dengan ini mereka, iya ternyata pendapat ulama. Padahal buku ini sudah tersebar kemana-mana, termasuk di Asia Tenggara. Ya, jawaban kita sesuai dengan perkataan kita kemarin. Makanya saya suruh baca itu. Ketika rekan kita menyatakan takutnya itu ada komparasi hadis, maka komparasi dari mazhab, maka saya sebutkan komparasi mazhab. Kita boleh berpindah-pindah mazhab dengan satu jawaban, apa? Harus merujuk kepada dalil yang paling benar, yang paling kuat. Jika seseorang menyatakan bisa yuhti, bisa yusib, ya, hanya perkataan Rasulullah SAW yang selalu benar, illa wahyu yuha. Itu bahwa Rasulullah perkataannya tidak berdasarkan hawa nafsunya, berdasarkan wahyu. Ya. Ya, memang betul. Kalau ditanya ini 10 bid'ah, kenapa tidak dikatakan satu? Memang bid'ah sudah cukup. Ya, ya ulama sudah begitu. Tetapi ulama yang mengatakan ini 10 bid'ahnya mungkin dari sisi segala macam. Ya, Mu'tazilahnya campur. Cukup dikatakan buat kita bid'ah. Selesai. Kalau Anda bertanya, kan yang tertolak hanya bid'ahnya itu saja, nawaitunya. Saya tidak bisa jawab. Karena yang menerima atau tidaknya urusan Allah. Yang menilai adalah Allah, bukan kita. Ya. Takut kita adalah kalau saya menyatakan semuanya tertolak. Ya. Salah. Kita tahu. Hanya itu saja, dianya yang sotoy, sok tahu. Ya. Kenapa? Berdasarkan surat 2 ayat 59. Kena. Ya, berdasarkan surat 2 ayat 75 sampai dengan 81 kena dia. Yaitu memindah-mindahkan apa? Merubah-rubah ayat-ayat Allah dari tempatnya. Kalau ini menyatakan berpindah-pindahnya penafsiran hadis Rasulullah SAW yang sahih. Ya. Jadi boleh dibilang ulama ini yang mengatakan ulama ini juga kacau pikirannya. Ya, Fadol, silahkan. Yang ketiga, pada waktu sekarang 1976 Masehi banyak disiarkan di Indonesia buku-buku karangan Ibnu Taimiyah. Di dalam kitabnya dikatakan bahwa seluruh ulama-ulama Syafi'i telah bersalah dengan menfatwakan bahwa membaca lafaz niat itu sunat. Nabi dan imam-imam tidak pernah melafazkan niat itu karena niat itu terletak dalam hati. Bagaimana ini? Jawabannya,
Mohon maaf, Anda garis bawahi ya, dalam kitabnya dikatakan bahwa seluruh ulama-ulama Syafi'i telah bersalah dengan memfatwakan bahwa membaca lafaz itu sunat. Sampai garis bawahi. Sekali lagi, ini sangat-sangat, nanti saya sebutkan fatwa daripada Ibnu Taimiyah. Ya, fadhal. Silakan teruskan jawaban. Jawaban terhadap ini dibagi 3. Pertama, Ibnu Taimiyah itu bukan nabi. Ia katakanlah seorang ulama saja. Sama juga dengan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, Imam Ibnu Hajar, dan Imam Ramli. Kalau imam-imam yang namanya tersebut terakhir bisa salah satu kali, Ibnu Taimiyah pun bisa salah 10 kali. Yang menolak amalan usuli ini hanya Ibnu Taimiyah CS. Imam-imam yang berempat tidak pernah menolak usuli. Begitu juga kebanyakan ulama-ulama mazhab yang 4 itu tidak pernah menolak usuli. Tapi bahkan ada di antara mereka yang memfatwakan bahwa membaca usuli itu wajib. Kedua, baik diketahui oleh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikutnya bahwa ulama dalam mazhab Syafi'i tidak pernah menyuruh orang melapazkan niat sembahyang, karena niat sembahyang itu terletak dalam hati pada ketika membaca takbir. Kalau niat itu dilapazkan tentu bertumbuk dengan lafaz takbir. Tidak bisa jadi 2 lafaz diucapkan sekaligus. Usuli itu menurut mazhab Syafi'i diucapkan sebelum takbir, bukan sedang takbir. Ini harus diketahui benar oleh Ibnu Taimiyah CS supaya mereka jangan selalu slip dalam berpikir. Jangan orang lain disalahkan karena membuat sesuatu pekerjaan yang pada hakikatnya pekerjaan itu tidak pernah dibuat oleh orang itu. Ketiga, Ibnu Taimiyah biasanya banyak fatwanya yang ganjil-ganjil yang berbeda jauh dengan fatwa ulama-ulama Islam lainnya. Saya jawab satu persatu. Ya, ini mulai awal sudah dia antipati kepada orang yang berseberangan dengan dia tanpa dilandaskan kepada dalil. Sekali lagi rujukannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika mohon maaf sekali lagi kita flashback ke belakang. Jika peci kita ini kekecilan, yang diganti pecinya atau kepalanya yang diserut, pecinya ya. Jika pecinya ini kebesaran, yang diganti pecinya atau kepalanya yang diganjal, pecinya lagi. Artinya kepala ini adalah sebagai hukum dasar pertama, yaitu kitabullah wa sunnatir rasul. Tidak bisa dirubah. Ya. Yang disebut dengan peci ini adalah pendapat saya, pendapat ulama, pendapat yang lain-lain, begitu. Harus kalau begitu, yang harus semuanya berlandaskan dan disesuaikan kepada Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih. Kan begitu? Ya? Nah. Ibnu Taimiyah itu bukan nabi. Sekali lagi terjawab sudah. Ya? Bukan nabi, ya, tetapi dia juga begitu tadi perkataan ulama tadi juga bukan nabi. Ya? Ya? Katakanlah hanya seorang ulama saja. Jadi sama dengan Imam Nawawi, Imam Rafi'i, ya, Ibnu Hajar, Imam Ramli dan yang lainnya. Kalau begitu saya tanya, Imam Ramli yang lain juga ulama biasa. Ya, bisa salah 1, bisa salah 10. Demikian pula yang lainnya. Ya. Yang menolak amalan uzali itu hanya Ibnu Taimiyah CS. Keliru. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menolak. Kenapa? Rasulullah langsung mencontohkan tanpa uzali. Contoh, tunjukkan. Kalau ada dalil bahwa Rasulullah pernah mengucapkan uzali atau nawaitu salli, silakan. Tunjukkan hadis. Pinter mana Rasulullah dengan Imam Nawawi yang sebagai ulama,
Yang dikatakan beliau loh ya, bukan kita loh ya. Kita tetap menganggap bahwa Imam Nawawi sebagai ulama besar, tetapi ingat beliau bukan seorang nabi. Itu, ya. Romli, Ibnu Hajar Al-Haythami, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pinter mana dengan Rasulullah? Imam Syafi'i sekalipun kalah dengan Rasulullah. Karena apa? Mazhabnya harus berdasarkan mazhab Rasulullah SAW, bukan mazhab dia. Nih ya, imam-imam yang berempat tidak pernah menolak usolli. Ya, tunjukkan kalau tidak pernah menolak usolli. Beliau mengatakan jika perkataan kami tidak sesuai dengan dalil yang sahih, maka lemparkan kepada dinding. Imam Malik menyatakan sesungguhnya aku bisa berkata benar dan salah, tetapi orang yang ada di kubur ini yaitu Rasulullah tidak pernah salah, sambil menunjuk. Loh, ya, tidak yang bagian atas di dalam kitabnya dikatakan bahwa seluruh ulama-ulama Syafi'i telah bersalah dengan memfatwa bahkan membawa. Kapan ada perkataan Imam Taimiyah itu menyatakan seluruh? Imam Ibnu Taimiyah hanya mengatakan siapa saja yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, ya, maka salah. Siapa saja di sini. Siapa saja, tidak melihat siapa mazhab apapun. Karena mazhabnya adalah Rasulullah SAW, bukan para imam-imam itu sendiri. Kebodohan kita adalah ulama-ulama kita memfatwa nanti di yaumil kiamah pada padang mahsyar, ya, Islam nanti terpecah menjadi 4 mazhab, yaitu Imam Syafi'i. Tidak ada seperti mana dalilnya. Jangan asmo, ya. Ini, ya. Jadi ini adalah kedengkian. Wa min syarri hasidin idza hasad. Udah. Kalau tidak suka, mari kita luruskan mana dalilmu. Kan gitu tuh. Ya, enggak usah bingung. Sekali lagi, apa yang difatwakan para ulama itu pada saat itu kok berbeda. Nah, karena apa? Pada saat itu Mu'tazilah sudah menyebar kemana-mana, sama dengan kita. Yang selama ini kita pahami Islam, habis orang meninggal, bancaan, ya kan? Oh, itu Islam dulu kan begitu tuh. Sehingga orang-orang yang tidak suka kemudian tidak pakai bancaan, oh, orang mati dikiranya bangkai. Loh, naudzubillahi min dzalik. Ya, memangnya hewan habis dikubur selesai gitu ya. Kalau begitu fatwanya Rasulullah kalah pinter sama begitu. Kalau di sholat. Ya. Kemudian yang kedua, ya, baik diketahui oleh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikut bahwa ulama-ulama mazhab Syafi'i tidak pernah menyuruh orang melafazkan niat sembahyang, karena niat sembahyang itu terletak dalam hati dan ketika membaca takbir, ya, betul, tadi bersesuaian, ya. Baik diketahui oleh Ibnu Taimiyah dan pengikut-pengikut bahwa ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i tidak pernah menyuruh. Kenapa Anda menyuruh? Paham ya? Ya kan? Ya kemarin yang dibaca kan? Kenapa Anda menyuruh? Ya, kalau memang mazhab Imam Syafi'i tidak melafalkan niatnya, kami mendukung. Benar. Ya kan? Akan tetapi kami menyalahkan Anda kemarin Anda menyuruh. Ya. Kemudian kalau niat itu dilafalkan tentu bertumbuhkan dengan lafaz takbir. Tidak bisa jadi dua lafaz dia sekali. Usolli itu menurut mazhab Syafi'i diucapkan sebelum takbir, bukan sedang takbir. Ini harus. Tadi Anda menyatakan tidak dilafalkan. Sekarang Anda menyatakan dilafalkan. Ya? Mana yang benar? Padahal belum satu alinea ini. Ya? Ini harus diketahui oleh Ibnu supaya mereka. Mari kita buka buku Anda pada halaman, ya, mohon maaf, halaman 234 Anda buka kemarin. 234. Itulah yang di buku Anda itu loh. 234. Yang Anda bawa itu. Ya. Nomor 3. Ya.
ibadat sembahyang dimulai dengan takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Maka niat sembahyang harus dijalankan dalam hati pada ketika membaca Allahu Akbar itu. Andai kata digambarkan contoh niat yang wajib saja itu begini, lidah membaca Allahu Akbar, hati berkata aku sembahyang fardu subuh. Ya, contoh yang wajib dan yang sudah begini, lidah membaca Allahu Akbar, hati berkata aku sembahyang subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Ta'ala. Artinya itu bersamaan. Sedang ketika membaca, tetapi Anda ini ditulisnya apa ya? Usolli itu menurut Imam Syafi'i diucapkan sebutnya bukan sedang takbir, berdasarkan tadi dia buku Anda halaman 234 235 bersamaan. Ya kan? Ini berbarengan tadi saya bilang. Ini kalau Anda tidak jeli, mohon maaf. Ya, Iya kan? dia juga saya terus ini. Anda baca nggak kemarin ini? Tidak dibaca. Saya yakin tidak dibaca Anda. Ya? Karena apa? Anda, mohon maaf ini. Anda walaupun ini berseberangan dengan kita, paham ya? Anda harus baca supaya Anda tahu. Ya, buat ilmu. Tidak kemudian apa? Ya? Wah, kan kita nyari benarnya. Dari mana tahu Anda benar kalau Anda tidak belajar dari yang salah? Sebagai pembanding, meyakinkan, gitu loh. Ya, insya Allah azan terlebih dahulu. Istirahat. Setelah Ustaz, nanya sebentar, nanya. Jadi kata Ustaz kan pada hari kiamat tidak ada kan mazhab ini punya masanya masing-masing ya. Pertanyaan saya, tapi kalau menurut nabinya masing-masing bisa nggak umat itu? Bisa dari Musa di umatnya, di Muhammad umatnya ini ada nggak nanti hari kiamat? Tunjukkan dalilnya. Nggak, saya menanya itu ada. Lah iya, tunjukkan dalilnya. Jadi semua. Tunjukkan dalilnya. Jadi gimana Bos? Lah tunjukkan dalilnya, mau bagaimana? Ya saya nanya ke Ustaz. Ada. Ya tunjukkan dalilnya. Agama ini dibagi menjadi 3 saja. Iman, munafik, kafir, selesai. Mereka masing-masing juga tahu kelompoknya masing-masing. Karena yang diserukan oleh para nabi dan rasul semuanya sama. Selesai. Ya, tunjukkan dalilnya. Ada dalam hadis Bukhari, ada nabi ya mempunyai banyak pengikut, ada nabi yang tidak mempunyai pengikut, ada yang punya rasul yang hanya 1-2 orang pengikut. Bukan kemudian satu-satu, tidak. Hanya dibagi itu saja golongan manusia. 3 kelompok itu di mana-mana. Yang harus jelas, laki-laki harus jadi laki-laki, perempuan harus jadi perempuan. Tidak boleh laura, lanang ora wadon ora, tidak boleh. Walaupun realitanya ada laura, salah laura. Ya, Ibnu Taimiyah biasanya banyak fatwanya yang ganjil-ganjil. Kita tidak suka dulu, ya. Kita tidak suka. Bukan begitu. Kita dengan pengarang ini juga kita tidak suul, tidak. Ya, tetapi kami meluruskan saja. Ya, berbeda dengan fatwa ulama-ulama yang lainnya. Ulama yang mana? Yang sesuai Al-Quran dan Al-Hadis atau tidak? Kan gitu saja. Ya, silakan. Yang keempat. Yang keempat, ada orang berkata bahwa Nabi tidak menyuruh baca usolli karena akan sembahyang. Kalau ada, coba kemukakan katanya. Jawabnya, Nabi juga tidak pernah melarang orang berusolli. Kalau ada, coba kemukakan. Selain dari itu, jangan dilupakan bahwa masalah usolli ini adalah masalah istihadiyah, bukan masalah nas. Hukum-hukum agama ada yang berdasarkan nas, kata Al-Quran dan Rasul, dan ada pula yang berdasarkan ijtihad. Dalam fikih masalah ijtihad lebih banyak daripada masalah nas. Jangan lupa pula bahwa masalah istihadiyah itu dibolehkan
oleh Nabi dan diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi dan oleh ulama-ulama di seluruh mazhab. Jangan lupa hadis Mu'adz, yaitu hadis yang dikatakan Nabi ketika mengutus Sayyidina Mu'adz ke Yaman. Mari kita lihat. Ya. Sekali lagi kita tidak boleh meremehkan pendapat pengarang buku ini. Tetapi kita sekali lagi meluruskan, bukan mencari kebenaran pribadi. Ya, tidak. Ya, Nabi, jawabannya, Nabi juga tidak pernah melarang orang berusolli. Kalau begitu coba kemukakan, kan begitu. Sekali lagi Nabi juga tidak pernah melarang orang sholat subuh 3 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat dan seterusnya. Mana dalilnya? Coba kemukakan. Hanya Rasulullah mengatakan bahwa sholat subuh 2 rakaat. Tidak ada larangan. Tetapi kita harus turut, coba Anda lakukan karena tidak pernah dilarang oleh. Coba Anda lakukan, berani gak? Sampai ke hadapan MUI sekalipun, berani nggak? Niscaya Anda akan dikatakan sesat. Kan gitu. Karena tidak ada larangan. Ya? Tidak ada larangan. Kemudian, selain itu jangan dilupakan bahwa masalah ushuli ini adalah masalah ijtihad, bukan masalah nas. Kemudian hukum-hukum agama yang berdasarkan nas, kata Allah dan Rasul, dan ada yang berdasarkan ijtihad. Dan fikih masalah ijtihad lebih banyak daripada masalah nas. Jangan lupa bahwa masalah ijtihad boleh dilakukan ya oleh para oleh Nabi dan para sahabat pada masa itu dan para ulama. Mari kita lihat. Ijtihadnya para sahabat bertanya kepada Rasulullah. Ketika itu agama ini belum sempurna. Contoh, Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, ya, itu bermimpi indah, sedangkan tidak ada air, ya kan? Lalu ia beristighfar karena belum tahu, ya, gulung-gulung ke, gulung-gulung ke pasir. Dianggapnya mandi itu meratakan, nah, maka dia gulung-gulung, ya, dibawa kepada Rasulullah. Salah caranya begini. Ingat, orang yang luka mandi, ya, saya mandi karena mimpi, ya, mandi atau akhirnya meninggal dunia, ijtihad kan? Tetapi ingat, para sahabat ini kemudian bertanya kepada Rasul. Pada saat itu belum sempurna Islam. Itu. Ya, bukan kemudian para sahabat karena tidak tahu tidak berijtihad, tidak. Artinya ijtihadnya para sahabat bertanya dulu kepada Rasul walaupun sudah dilakukan karena tidak tahu. Sekarang semuanya itu sudah dibongkar tuntas. Makanya ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, itu adalah Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Yaitu apa? Syiratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Siapa? Para sahabat. Karena mereka bertanya, ingat perkataan Said Al-Khudri yang sekarang ini mohon maaf dipakai orang-orang untuk di dalam pengobatan minta harga tinggi. Ya kan? Apakah itu ruqyah atau pengobatan minta harga tinggi kan? Padahal Said Al-Khudri pada saat itu membawa kawan-kawannya dalam keadaan sebagai Ibnu Sabil, kekurangan makanan, lapar, dipakai dalil. Ya, kemudian para sahabat pun berani menahan diri untuk tidak makan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking itu sebagai ijtihad. Ketika al-yauma akmaltu lakum, kalau begitu ijtihad ini tidak boleh menyalahi Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman para sahabat. Kalau ijtihad ini ngarang sendiri seperti beliau ini ngarang sendiri, susah. Ya, kita tidak boleh ngarang, nanti Islam ini sakarpe dewe. Ya kan? Lihat hadis pembukaan di mukaddimah di dalam hadis Muslim. Ya, kita tidak boleh
menyampaikan dalil tanpa rawi. Harus tahu rawinya dengan jelas, artinya itu sah atau tidaknya, sahih atau tidaknya. Nanti semua orang akan menyatakan ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tidak. Ya, nah ini. Yang kelima, silakan. Yang kelima, dalam sebuah buku yang gatal membatalkan. Gatal membatalkan. Membatalkan usoli. Dikatakan bahwa riwayat Nabi menyebut niat haji itu tidak sah walaupun ditakdirkan sah. Tidak boleh dikiaskan kepada sembahyang karena haji itu diwajibkan atas orang Islam sesudah sembahyang. Bagaimana itu? Jawabannya, jawaban atas soal ini dibagi atas beberapa bagian. Yang pertama, kami juga sudah membaca buku yang saudara maksud itu. Memang banyak memuat masalah yang ganjil-ganjil. Tahi bahkan tidak najis katanya. Tahi babi tidak najis katanya. Darah babi tidak najis katanya. Taklid kepada ulama kafir katanya. Yang boleh taklid hanya kepada dia. Dalam buku ia memakai istilah untuk hadis yang tidak sah dengan istilah tidak sah. Ia tidak tahu antara tidak sahih dan tidak sah, jauh bedanya. Nomor dua, lantas ia katakan bahwa riwayat Nabi mengucapkan niat hati tidak sah katanya. Kami bertanya, apakah hadis Bukhari tidak sah? Apakah hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Nabi mengucapkan niat hati tidak sahih? Kalau ia jawab iya, maka ia sudah menentang kesepakatan umat Islam dari Masyriq ke Maghrib yang berpendapat bahwa seluruh hadis Bukhari adalah sahih. Yang mengatakan ada yang doib dalam hadis Bukhari hanya kaum orientalis yang tidak beragama Islam. Yang ketiga, siapa yang mengatakan bahwa mengkiaskan ibadah sembahyang tidak boleh kepada haji? Apakah ada Allah dan Rasul mengatakan demikian? Kami yakin bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, tidak ada berkata, janganlah kamu mengkiaskan ibadah sembahyang kepada ibadah haji. Setahu kami, yang tidak membolehkan kias dalam agama hanyalah kaum Syiah. Mari kita bahas. Saya hanya melihat ini hanya tertawa saja, ya. Ya. Dikatakan di sana, ya, taklid kepada ulama kafir katanya. Siapa? Kita tidak boleh taklid. Apa sih taklid itu? Membabi buta, membebek saja. Tetapi membebeknya karena kita sebatas dengan ilmu pengetahuan kita. Paham ya? Artinya begini, jika kita ini nantinya suatu saat berjumpa dengan dalil yang lebih sahih, maka kita harus berubah kepada yang lebih sahih. Paham ya? Karena apa? Ilmu kita sedang dalam keadaan meniti. Kalau kita apa katanya kiai, apa katanya kita, tanpa kita mengkoreksi, ya tentu kita dikatakan taklid membuta. Ya, orangnya disebut muqallid. Jadi taklid itu, lihat dahulu kita memang secara keseluruhan tidak boleh taklid. Selama ilmu kita tidak mencukupi, kita bertanya. Terus, ketika ada perbedaan, maka ketika ada perbedaan, jangan langsung dijudge salah, tidak sesuai. Paham ya? Karena apa? Nanti kita tahu, seperti ini loh. Buktinya, ternyata banyak tipu muslihatnya. Ya? Lalu, ya,
Lantas ia katakan bahwa riwayat Nabi mengucapkan tidak sah. Sah. Ya, sahih ini perlu diketahui. Tetapi, cara dia menerjemahkan orang ini dalam mengambil itu salah. Ya, salahnya kenapa? Rasulullah menyatakan hudu ani manasikaku. Ambillah tata caraku ini sebagai tata cara kalian. Rasulullah menyatakan labbaika Allahumma umratan. Itu di dalam ilmu agama khusus ibadah sami'na wa atokna. Cukup kita mengikuti Rasulullah tanpa boleh bertanya. Ya, kenapa kita sholat pakai ruku? Tidak boleh bertanya. Kenapa kita haji pakai balang jumroh? Ya, tidak boleh bertanya. Wis, ikuti saja. Sami'na wa atokna. Siapa yang ngorek-ngorek itu tanda ia bukan pengikut Rasulullah. Buktinya di dalam Al-Quran surat 3 ayat 31, surat 4 ayat 80. Cukup sampai di situ. Ya, sahih gitu. Ya, begitu ya. Lalu kemudian yang ketiga, siapa yang mengatakan bahwa mengiaskan ibadat sembahyang tidak boleh kepada haji? Apakahnya? Ini lagi. Tadi sudah kami jawab bahwa Rasulullah menyatakan hudu ani manasikakum. Ambillah tata cara manasikku ini sebagai tata cara kalian. Kalau tata cara itu menggunakan labbaika Allahumma umrotan, ketika sholat tidak ada pakai usolli, kenapa mesti di? Kenapa? Shollu kama ra'aitumuni usolli. Nanti orang berpikir juga, bukankah meratakan dengan mandi itu lebih rata daripada berwudu? Kenapa sholat pakai wudu? Kenapa kalau saya mandi kemudian tidak berwudu? Boleh dong. Bahkan itu lebih sahih daripada berwudu. Kan begitu. Kalau menurut pikiran, maka Anda pun kena itu. Kenapa Anda tidak mandi saja kemudian Anda sholat? Ya? Kenapa Anda tidak kiaskan seperti begitu? Kan begitu. Ya, memang Rasulullah janganlah kamu mengkiaskan ibadah sembahyang ke dalam ibadah haji. Tidak, tetapi Rasulullah mengungkapkan di dalam hadisnya hudu ani manasikakum, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sehingga dikatakan begini, ini tata cara haji, ini tata cara sholat. Sudah, jangan kamu gabung. Walaupun di dalam haji itu kita diwajibkan untuk sholat. Coba Anda haji tapi tidak pakai sholat, ini kan aneh, ya? Itu. Kemudian setelah kami tidak setahu kami yang tidak membolehkan kias dalam agama hanyalah kaum Syiah. Nauzubillahi min dzalik ini. Imam Syafi'i, kalau begitu Anda telah menuduh Imam Syafi'i sebagai kelompok Syiah. Karena Imam Syafi'i menyatakan la qiyasa fil ibadah. Tidak ada kias di dalam. Kalau begitu Anda telah menjas Imam Syafi'i yang Anda anut menurut Anda, ya kan? Sebagai seorang Syiah. Nauzubillah. Mohon ampunlah engkau kepada Allah. Sayangnya Anda sudah mati duluan. Yang orang ini sudah mati. Semoga saja Allah mengampunkan Anda dan kita semuanya, karena kita manusia biasa. Perlu diketahui, pengarang kitab ini adalah seorang tarekat. Saya bisa tunjukkan seorang tarekat tasawuf, ya, alirannya adalah sesat. Kenapa? Silahkan membuka Talbis Iblis. Insya Allah kita ketika nanti tauhid, karena kita sudah membahas Ahlus Sunnah wal Jamaah, nanti akan saya sebutkan, kita perbandingkan Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut pengarang buku ini. Ya, nanti kita akan buka agar kita tahu dengan betul. Ya, jadi mohon maaf, nanti pun Anda akan tahu. Ingat di dalam risalah kami, kesalahan menulis hadis telah menyesatkan jutaan orang. Ya, pernah itu ya? Kesalahan itu. Itu saja. Kesimpulan Pak Ustaz.
Ya? Kesimpulannya. Oh, enggak usah, wis kesimpulannya wis sudah jelas. Enggak sampai itu kesimpulan menurut dia. Ya enggak? Enggak usah kesimpulannya, sudah jelas, terang dan gamblang. Lalu sampai ini nyari-nyari perkara sudah dijelaskan dengan jelas dan gamblang. Ngapain? Ya, artinya kita harus tunduk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Itu saja dengan pemahaman para sahabat. Ya, kenapa kok dengan para sahabat? Karena sesuai dengan surat 2 ayat 137. Itu ya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah besok kita memasuki hadis as-sahih. Ya, insyaallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.